Halo, selamat datang di channel YouTube saya, Christ Love. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Haleluya. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia bangkit dari kematian, dan beberapa kali Dia menampakkan diri kepada muridnya serta berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan hari ini saya juga ingin menyapa semua teman-teman, rekan-rekan yang menyaksikan channel saya. Damai sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita akan membahas apa yang sering dikatakan oleh sang debaters mengenai Yudas Iskariot. Matius 26 ayat 28 dan 29. Ayat 27, setelah itu mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini kita baca ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi dari pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama. Arti bersama-sama ya bareng seperti malam itu dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Nah, dari sini sebenarnya ketika Yesus berkata mengenai bahwa Dia akan meminum anggur yang baru bersama-sama dengan murid dalam kerajaan Bapa, itu menunjukkan bahwa yang dibangun adalah kerajaan surga. Yesus berkata kepada murid-muridnya, itu bukan pada situasi atau kondisi yang sama seperti perjamuan malam yang ada Yudas Iskariotnya. Tidak. Di sini berbicara tentang kerajaan Allah. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Pada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, Yesus akan minum anggur yang baru bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam kerajaan Allah. Minum anggur bersama-sama muridnya ini, anggur yang baru ini bukan berarti terulang kembali seperti sama yang terjadi waktu ada Yudas Iskariot. Itu artinya tidak sesuai dengan makna yang sesungguhnya. Kenapa? Bahwa anggur yang lama, yaitu perjamuan malam pada saat penderitaan itu sudah ditinggalkan Yesus. Nah, meminum anggur yang baru artinya perjamuan kemenangan. Jikalau seperti argumentasi sang debaters mengatakan bahwa Yudas Iskariot mengikuti perjamuan kembali di dalam kerajaan Bapa, maka sama saja mengulang kembali penderitaan Kristus, dan itu tidak mungkin. Jadi di sini anggur yang baru itu menyatakan bagaimana perjamuan kemenangan bahwa Yesus dan murid-muridnya sudah membangun kerajaan Allah. Nah, kerajaan seperti apa yang dibangun oleh Yesus? Kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 6, 7, dan 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tujuan Yesus ingin membangun kerajaan Allah, dan ia memesankan kepada murid-muridnya dengan amanat agung, jadikanlah semua bangsa murid-murid Yesus. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan Yudas Iskariot? Apakah Yudas Iskariot sudah memenuhi amanat Tuhan ini? Yudas Iskariot, di video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa dia tidak percaya kepada Yesus sejak awal, sejak semula dia dipanggil. Bahkan Yudas Iskariot menyerahkan dia, menjualnya kepada para imam-imam, bahkan bersekongkol bekerja sama dengan para imam-imam untuk menyalibkan Yesus. Yudas Iskariot tidak termasuk di dalam hitungan perjamuan dengan anggur yang baru yang Tuhan Yesus sediakan bagi murid-muridnya. Nah, kalau ada yang berkata, apakah hak kerasulan yang sudah ditetapkan Yesus itu tergantikan? Hak kerasulan Yudas Iskariot itu memang tergantikan di kerajaan surga. Padahal Tuhan sudah menetapkan hak-hak mereka. Betul sekali, Tuhan sudah menetapkan hak-hak kerasulan kepada para rasul. Tetapi Yudas Iskariot, dia membuang hak kerasulan itu. Yudas Iskariot tidak tinggal dalam pokok anggur itu. Injil Yohanes pasal 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku,
Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Judas Iskariot penjual Yesus. Itu berarti dia tidak tinggal lagi di dalam Yesus. Kemudian Judas Iskariot tidak lagi menganggap Yesus sebagai sahabat. Jikalau Judas Iskariot menganggap Yesus sebagai sahabat, tentu dia tidak akan menyerahkan Yesus. Yohanes pasal 13 ayat 18. Bukan tentang kamu aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Di kitab Mazmur 41 ayat yang ke-10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah, mengangkat tumit itu artinya lambang perlawanan. Mengangkat tumit itu artinya lambang pemberontakan. Judas Iskariot dan murid-murid lain sudah menjadi sahabat Yesus. Tetapi sedikit pun Judas Iskariot tidak mempercayai Yesus. Tuhan Yesus beberapa kali memperingatkan Yudas, tetapi Yudas tidak mengindahkan peringatan Yesus. Beberapa kali diperingati oleh Yesus, beberapa kali. Karena apa? Memang karena dia tidak percaya. Nah, jadi yang saya maksudkan adalah jikalau kita baca di Yohanes 13 tadi dengan di Injil Matius pasal 26 tadi, bahwa Yesus berkata pada saat percakapan perjamuan malam, dia berkata setelah Yudas pergi. Yohanes 13 ayat 30. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Nah, di sini artinya Yesus setelah perjamuan malam itu, Yesus memang berkata-kata kepada muridnya yang 11 itu. Dan Yudas pada waktu itu ketika menerima roti langsung pergi dan melaksanakan rencananya menyerahkan Yesus. Nah, anggur yang lama dan anggur yang baru tidak bisa dicampur adukan. Jadi yang dimaksud Tuhan bersama murid-muridnya, dia akan meminum anggur yang baru bersama murid-muridnya, bukan bersama Judas Iskariot. Karena Judas Iskariot sudah mendapat upah dari segala kejahatannya. Pada waktu Yesus di dunia, para murid-murid berpikir bahwa Tuhan Yesus akan membangun kerajaan dalam dunia ini. Tetapi kedatangan Yesus ke dalam dunia ini bukan untuk menyatakan kerajaan dunia, tapi ingin menyatakan kerajaan Allah. Nah, tentunya di kerajaan Allah tidak ada kejahatan seperti yang Judas Iskariot kerjakan. Nah, mungkinkah hak kerasulan Yudas di surga tergantikan? Ya mungkin. Kenapa tidak mungkin? Malaikat saja bisa jatuh. Malaikat aja posisinya bisa digantikan. Jika Adam dan Hawa yang tadinya tempatnya di Taman Firdaus bisa dibuang keluar dari Taman Firdaus, yang tadinya Esa memiliki hak kesulungan, tetapi oleh karena dia tidak menghargai hak kesulungan, maka hak kesulungan itu dialihkan kepada Yakub. Jikalau Tuhan memilih Saul sebagai raja dan akan mengokohkan kerajaannya, Saul tidak setia, maka kerajaannya diambil alih dan dialihkan kepada Daud. Jadi, mungkinkah itu terjadi kepada Yudas? Ya mungkin. Dan memang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan cara memilih penggantinya. Nah, kalau kita baca di Kisah Para Rasul tadi pasal 1 ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Tentu Yesus di sini sudah memberikan program-programnya untuk membangun kerajaan Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menjadikan murid-murid itu sebagai saksi. Menjadikan murid itu sebagai saksi untuk menyebarluaskan berita Injil ini. Nah, bagaimana dengan Yudas Iskariot? Yudas Iskariot tidak ikut terlibat di dalamnya. Tidak ikut terlibat di dalam estafet pelayanan yang sudah Yesus kerjakan. Dia malah bunuh diri, gantung diri. Jika kita mengambil contoh tentang Rasul Paulus, bagaimana penyesalan Rasul Paulus, dia menganiaya sidang jemaat, bagaimana penyesalannya dia membunuh orang-orang percaya. Bahkan dia berkata dia adalah sampah dan kotoran, dan ia berkata tidak layak dipanggil rasul karena dia menganiaya. Tetapi Rasul Paulus justru di situ dia memperbaiki diri dengan semakin giat dalam mengerjakan pekerjaan Kristus.
Dia benar-benar mengakui dirinya bersalah, tetapi dia semakin giat dalam pekerjaan Kristus. Sangat terang benderang sekali dalam Alkitab diceritakan, dijelaskan, Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Bagaimana Yudas Iskariot tidak percaya akan setiap perkataan Yesus. Bahkan dia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Jadi inti dari semuanya adalah Yesus akan melakukan perjamuan yang baru. Benar dengan ke-12 muridnya, tentu dengan murid yang menggantikan Yudas Iskariot. Dengan murid yang sudah diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang akan nanti bersama-sama dengan Yesus dalam perjamuan yang baru, para murid-murid yang sudah menyelesaikan tugas yang Yesus berikan, tugas amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa menjadi murid-murid Yesus. Dan ini dikerjakan oleh para rasul yang sudah terbentuk di sidang Yerusalem, yang di dalamnya ada Matias. Dan mereka semua dimeteraikan oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu dengan kepenuhan Roh Kudus. Jadi artinya di sini, Yudas Iskariot memang tidak mendapatkan haknya sebagai rasul di surga. Tidak ada tempatnya. Tidak ada upah kejahatan di surga. Tidak ada. Tapi yang ada adalah mereka-mereka yang mengikuti Yesus. Mereka-mereka yang mendapatkan hak dalam kerajaan surga. Jadi yang ikut perjamuan baru bersama Tuhan adalah orang-orang yang sudah melaksanakan amanat agung Tuhan, yang sudah ikut membangun kerajaan Allah. Ingat, Yudas Iskariot tidak membangun kerajaan Allah, jadi tidak ada haknya untuk mengikuti perjamuan yang baru. Petrus sendiri mengumumkan di hadapan para murid dan pengikut-pengikutnya bahwa Yudas sudah mendapatkan tempat yang wajar dari upah kejahatannya. Nah, jadi kita harus berpikir sehat bahwa upah dari segala kejahatan itu adanya di mana. Dan jikalau memang Yudas Iskariot menyesali segala perbuatannya, dia masih diberi kesempatan hidup, namun dia tidak mempergunakannya. Seperti Rasul Paulus, ketika dia menyesali segala apa yang ia perbuat, ia justru bekerja giat untuk pekerjaan Tuhan. Demikian video dari saya. Jikalau video ini bisa sedikit membuka tentang perdebatan yang dibuat oleh sang debater, kiranya bagi rekan-rekan semua yang menyaksikan channel ini, boleh memberikan like, komen yang positif, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.